Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk kedua kalinya bersama Pak Adit. Hari ini nanti kalian akan belajar mengenai lanjutan dari bab pertama yang kemarin. Kita nanti akan mempelajari materi menggambar bentuk dan menggambar ragam hias. Untuk itu silahkan persiapkan buku catatannya, buku catatan kalian. Catat-catat hal yang penting, poin-poin yang penting untuk belajar nanti. Sudah siap? Bagus. Kita memasuki materi kedua. Baik, boleh dicatat pengertian kegiatan menggambar. Ya, dicatat ya. Menggambar adalah suatu kegiatan berkarya seni rupa dengan menggunakan alat-alat atau media yang bersifat keras, ya, seperti pensil, pulpen, kapur, arang, ya, yang bersifat keras, ya, dengan cara menggoreskan ke media tertentu seperti kertas, sudah, karton, bahkan tembok. Sudah dicatat? Sudah dicatat tadi? Bagus, kita lanjut selanjutnya. Lantas kita akan membahas mengenai objek apa saja yang bisa digambar. Tulis di bawahnya macam-macam objek menggambar bentuk. Sudah, satu, objek menggambar bentuk ada satu, yaitu flora. Flora berhubungan dengan tumbuhan, betul sekali. Yang kedua adalah fauna. Fauna berhubungan dengan binatang, bagus sekali. Binatang tersebut dikategorikan ada yang berkaki dua, ada yang berkaki empat, terus ada juga dikategorikan mamalia, ada serangga dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah benda alam. Ya, benda alam itu bisa batu, bisa awan, bisa benda-benda ciptaan manusia juga. Jadi ada. Baik, Bapak rasa cukup untuk penjelasan singkat mengenai menggambar bentuk tadi ya, sedikit saja. Karena nanti setelah ini kita akan belajar praktek, tapi Bapak akan tidak menerangkan sendiri ya hari ini. Ya, Bapak Adit nanti akan ditemani oleh teman Bapak Adit bernama Owi. Owi, hai Owi, apa kabar? Baik, baik Pak Adit, aku kabar baik. Ya, bisa tolong bantu Pak Adit untuk menerangkan bagaimana kita cara praktek menggambar bentuk yang paling sederhana yang paling. Ya. Mari kita belajar bersama. Ya. Mari kita belajar Terima menggambar kasih Owi. bentuk bersama. Silahkan kita belajar bersama Owi. Baik, untuk belajar kita harus mempersiapkan buku gambar, pensil, dan penghapus. Oke, sudah siap semuanya. Lantas nanti kita akan menggambar objek seperti ini. Ya, kita menggambar objek yang mudah saja, yaitu gelas yang sudah pasti ada di rumah kalian masing-masing. Persiapkan dulu ya. Sudah? Baik, kalau sudah, nanti kalian harus menentukan bidang gambarnya dulu. Misal buku gambar A4. Kalian jangan menggambar terlalu kecil, juga jangan menggambar terlalu besar. Ya, pastikan ukurannya kurang lebih seperti ini. Sudah? Oke, mari kita mulai menggambar. Nah, setelah medianya sudah kalian persiapkan semuanya, langkah pertama adalah mengamati gambar terlebih dahulu. Kita lihat gambar gelasnya terlebih dahulu, gelas yang kalian sudah siapkan. Lantas, kita amati garis terluar dari benda tersebut. Sudah? Ketika kalian sudah mengamati garis terluar benda tersebut, maka kita membuat garis tipis saja di buku gambar. Ingat, tipis saja ya, seperti dalam video berikut ini. Terus kalian lakukan saja ya sampai garis-garis terluar yang kalian amati, kemudian sampai membentuk benda yang kalian contoh. Nah, setelah garis semuanya sudah digambar sampai terlihat seperti objek yang kalian gambar, langkah selanjutnya adalah kalian harus memberikan arsiran untuk memberikan kesan volume dan gelap terang seperti di video berikut. Lakukan dengan hati-hati ya, dan tipis-tipis saja sampai terlihat
tebal ya, jangan langsung tebal karena nanti kalau ada salah menghapusnya susah. Oke, selamat bekerja dan jangan lupa cek tugas yang diberikan oleh Pak Adit di Google Classroom. Dadah. Baik, setelah kita tadi belajar mengenai menggambar bentuk, nanti pelajaran ini berikutnya materinya adalah menggambar ragam hias. Ya, jadi siapkan buku catatan lagi ya, nanti kita bisa mencatat. Sub baru ditulis judulnya menggambar ragam hias. Sudah? Kalau sudah, ya kita mulai pembelajarannya. Menggambar ragam hias merupakan kegiatan berkarya seni rupa ya dengan cara menyederhanakan bentuk-bentuk dan dibuat secara berulang-ulang dengan tujuan untuk menambah keindahan suatu benda atau media. Sudah dicatat? Ya, deskripsinya lengkapnya ada di bawah ini, tulisannya bisa diperhatikan. Baik, tadi sudah dicatat ya pengertian dari ragam hias ya, pengertian dari ragam hias. Kemudian selanjutnya Pak Adit akan menjelaskan macam-macam ragam hias yang ada di Indonesia, macam-macam karya ragam hias yang Indonesia. Perlu diketahui bahwasanya ragam hias di Indonesia banyak sekali diaplikasikan seperti di kain, di baju seperti ini termasuk ragam hias, terus ada di ukiran, terus ada di relief candi yang biasanya kalian bisa lihat sehari-hari. Terus langsung saja kita bawahnya ditulis ya macam-macam ragam hias. Sudah? Titik 2 bawahnya. Yang pertama adalah ragam hias geometris. Ya, ragam hias geometris adalah ragam hias yang tertua yang pernah ditemukan di Indonesia. Contoh ragam hias geometris adalah ragam hias kawung, ragam hias tumpal, ada ragam hias parang ya, biasanya di batik. Terus yang kedua adalah ragam hias flora. Ragam hias flora itu biasa ditemukan di batik seperti ini nih, ragam hias flora, tumbuhan ya. Terus ragam hias fauna. Yang ketiga adalah ragam hias fauna. Ya, ragam hias fauna bisa di batik, ada motif hewan burung itu, terus ada ikan dan lain sebagainya berhubungan dengan hewan. Yang keempat adalah ragam hias figuratif atau manusia. Contohnya seperti ini. Ini dari Papua dan ini dari Kalimantan. Ya, bisa diperhatikan ya. Terus yang terakhir adalah objek-objek ragam hias benda alam. Ya, objek-objek ragam hias benda alam itu bisa dari Cirebon, ada Megamendung, motif Megamendung dan lain sebagainya seperti contoh-contoh seperti berikut ini. Paham? Sudah dipahami ya? Sambil melihat deskripsi di bawah bisa diulang dan bisa dicatat. Nah, yang terakhir adalah kita membahas mengenai bagaimana tata letak atau komposisi dari ragam hias tersebut. Secara dikelompokkan secara besar ada dua pengelompokan ragam hias dalam segi penempatan. Yang pertama adalah simetris, di mana penempatan ragam hias itu ya ditempatkan secara berimbang. Simpelnya seperti ini, kanan kiri sama, atas bawah sama. Contohnya seperti ini digambar ya. Sudah paham ya? Kalau yang kedua itu adalah penempatan asimetris. Asimetris itu ragam hias ya, itu objek-objek ragam hias ditempatkan secara tidak sama ya. Tetapi ketika kita melihat, ketika kita mengapresiasi ya, itu masih terlihat seimbang. Contohnya seperti ini. Bisa dipahami ya, ada dua ya, berarti tadi ya asimetris dan simetris. Kalau simetris itu cenderung sama, kalau asimetris ya diatur sedemikian rupa. Terima kasih. Jangan lupa dicek setiap pertemuan tugasnya di Google Classroom dan di WA ya. Segera dikerjakan kalau ada tugas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Nyalakan lonceng apabila ada materi kita bisa belajar bersama. Saya Aditya Wijayatno dan teman saya Owi. Kita pamit. Dadah.